Bagaimana keluarga besar ini menghadapi situasi semacam itu? Sebenarnya dalam banyak hal, mereka tidak perlu terlalu memikirkannya. Di tengah suasana khidmat di Westminster Abbey, tempat keluarga kerajaan Inggris berkumpul untuk mengenang babak-babak emas sejarah, Ratu Konsors Camilla tampil dengan senyum sempurna, seolah menutupi ambisi tajam yang bagai bilah pedang. Dengan gerakan yang tampaknya tak berarti, ia menempatkan Tom Parker BS, putranya yang tak memiliki darah kerajaan, ke posisi yang selama ini dianggap simbol tak tergantikan milik Putri Anne. Itu adalah deklarasi diam-diam atas perang, adegan pembuka dari sebuah konspirasi berani. Putri Anne duduk diam, wajahnya tetap tenang dan penuh otoritas. Namun di balik ketenangan itu, api kemarahan menyala pelan namun membara. Saat itu Anne telah menyiapkan papan catur sendiri, tinggal menunggu momen tepat untuk memberikan checkmate. Ketika dua wanita kuat saling berhadapan di garis tipis antara kehormatan dan intrik, rahasia apa yang masih menanti untuk meledak? Siapa yang akan memegang tahta? Nah, dan siapa yang akan tersapu oleh badai kekuasaan yang akan datang? Cahaya lembut sinar matahari musim gugur menyinari jendela kaca patri Westminster Abbey, menerangi upacara peringatan yang khidmat bagi para veteran kerajaan nasional. Suasana hening seolah merangkul setiap sudut, dari bangku kayu yang mengkilap hingga patung-patung batu bisu yang berjajar di lorong-lorong. Nada-nada organ yang dalam mengalun dari balkon paduan suara, bercampur dengan doa-doa lirih dan bisikan tamu yang hadir. Seluruh keluarga kerajaan berkumpul, simbol kesetiaan dan keberlanjutan, untuk menghormati pengorbanan yang telah terukir dalam sejarah Britania. Putri Anne memasuki aula megah itu, kehadirannya langsung dikenali. Tinggi dan tegap, posturnya membawa rambut perak yang rapi diikat di belakang leher, sementara wajah tegasnya bertanda garis-garis ketahanan yang mencerminkan puluhan tahun ujian dan pengabdian. Mengenakan busana sederhana, mantel wol polos dipadukan rok panjang, ia mewujudkan elegansi rendah hati yang tak bisa disangkal otoritasnya. Selama bertahun-tahun, ia telah menghadiri upacara serupa. Dari masa mudanya hingga kini, tempat duduknya di barisan depan selalu disediakan bukan hanya sebagai penghormatan, tapi juga pengakuan atas tugas seumur hidupnya. Namun saat ia melangkah menuju tempat biasanya, Anne sedikit terhenti. Sebuah dingin tak nyaman, seperti tiupan angin mendadak, menyapu kesadarannya. Tempat duduknya, yang ditandai emblem kerajaan yang indah, perisai perak bertatah singa dan mahkota, telah ditempati. Di sana duduk Tom Parker BS, putra Ratu Konsors Camilla dari pernikahan sebelumnya. Ia tampak tenang, setelan hitamnya pas di tubuh, ekspresinya sopan saat menyatu dalam suasana kerajaan. Namun di balik penampilan yang rapi itu, ada kebenaran tak terbantahkan. Ia tak memiliki darah kerajaan. Seorang profesional di bidang kuliner dan televisi. Kini secara tidak alami ia didorong ke pusat sorotan upacara. Mata Anne cepat menjelajahi ruangan, lalu menangkap realitas yang nyata. Ia telah dipindahkan ke bangku sekunder, biasanya diperuntukkan bagi pejabat rendahan atau tamu pinggiran. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menyadari bahwa ia sengaja dipindahkan. Ini bukan kelalaian. Ini sengaja, langkah yang direncanakan dengan cermat. Strateginya jelas. Camilla mulai memperkenalkan putranya ke publik sebagai bagian dari pemandangan keluarga, memudahkan penerimaannya, bahkan mungkin menyiapkan jalan untuk gelar resmi di masa depan. Gelombang kemarahan muncul dalam diri Anne. Penghinaan pedih, bukan hanya terhadap dirinya secara pribadi, tapi juga terhadap monarki yang telah ia janjikan untuk dijaga. Ia duduk di bangku sekunder dengan ketenangan luar biasa. Gerakannya terkendali, wajahnya tenang. Namun di dalam api diam-diam membakar. Ini bukan tempat dan waktu untuk menunjukkannya. Dengan disiplin yang telah diasah selama puluhan tahun, ia menelan amarahnya, lalu mempertajam pikirannya. Apakah manuver ini disetujui Charles atau sepenuhnya hasil tangan Camilla? Dari posisinya yang baru, Anne mengamati Tom Parker BS. Ia bersandar maju, berinteraksi hangat dengan tamu, mengenakan senyum yang terlihat terlalu dipraktikkan, seperti seorang aktor yang masih belum nyaman dengan perannya. Ironi itu menggigit dalam hatinya. Anak dari seorang penyusup, pikirnya dingin, takkan pernah mampu menorehkan namanya dalam dinasti ini. Kamera televisi menyapu ruangan, namun fokusnya jarang berhenti pada Anne. Sebaliknya, lensa tertuju pada keluarga Camilla. Sang Ratu Konsors duduk di sisi Raja Charles. Tom berada di posisi terhormat di sebelahnya. Orang-orang di sekitarnya membentuk gambaran modern yang tampak harmonis. Di layar raksasa di luar gedung, gambar itu disiarkan dalam ukuran membesar untuk publik. Liputan pers dari The Times hingga The Guardian menggema dengan narasi yang sama. Tak satu pun menyebutkan perpindahan tempat duduk Anne. Sebaliknya, headline berseru, keluarga kerajaan bersatu dalam peringatan, simbol harmoni modern. Saat upacara berakhir, nada organ meredup dan para tamu bangkit.
saling menyapa sambil gelas-gelas sampainya dituangkan dan tawa lembut melunakkan udara. Saat itulah Camilla melangkah mendekati Anne. Gelas sampainya berkilauan di bawah cahaya lampu kristal. Senyumnya sempurna, terlatih. Suaranya terdengar tepat di atas deru percakapan sekitar. Kau sebaiknya istirahat sejenak. Generasi baru perwakilanlah yang kita butuhkan, bukan? Kalimat itu dibungkus kesopanan, namun niatnya tak bisa disalahartikan. Tantangan terselubung. Dorongan halus menuju kehancuran Anne. Anne menatapnya lurus, matanya seperti baja yang telah diasah, menembus topeng itu. Jawabannya datang pelan, tenang, namun menusuk. Generasi baru kerajaan lahir di balik tembok ini, bukan masuk lewat pintu dengan tiket. Ekspresi Camilla sempat retak. Senyumnya goyah seolah terkena hembusan dingin tiba-tiba. Di balik wajah sempurnanya, kilatan kemarahan muncul. Jemarinya mengencang mencengkeram gelas hingga buku-buku jari memucat, mengungkap badai yang bergolak di dalam. Sepanjang hidupnya, Camilla telah membiasakan diri dengan bisikan yang menyebutnya pendatang, gosip dari kalangan aristokrat maupun media. Namun jarang sekali tuduhan itu dilontarkan begitu terang-terangan ke wajahnya. Jantungnya berdebar kencang, pipinya memerah karena rasa malu yang terbuka, apalagi oleh pesan jelas yang disampaikan Anne. Kau dan putramu takkan maju lebih jauh. Camilla memaksa dirinya mengangkat dagu, kembali mengenakan masker ketenangan, meski bibirnya tetap kaku dan tak mau melembut. Di dalam hati, satu pikiran berdentum seperti sumpah. Tunggu saja, ini baru permulaan. Ia berbalik berpura-pura santai. Namun langkah kakinya mengungkap beban kata-kata itu, goyah di bawah beban tak kasat mata. Saat tepuk tangan sopan menandai penutupan acara, dan para tamu mulai bergerak keluar dari gereja, suasana antara dua wanita itu telah berubah secara tak terpulihkan. Putri Anne meninggalkan Westminster dengan postur tegap seperti biasa. Angin musim gugur yang tajam menyapu wajahnya. Namun di dalam hati, ia tahu satu kebenaran yang tak terbantahkan. Ini hanyalah awal pertempuran. Beberapa hari setelah peringatan di Westminster Abbey, ketegangan berat menyelimuti Clarence House, kantor pribadi tempat Ratu Konsors Camilla secara diam-diam mengelola banyak urusannya. Duduk di balik meja kayu walnut yang mengkilap, Camilla memakai senyum biasanya yang tak ada cacatnya. Namun mata tajamnya menyiratkan gelisah akibat sindiran publik dari Putri Anne, gambaran jawaban singkat Anne. Generasi baru lahir di istana, bukan masuk dengan tiket. Terus berputar ulang dalam benaknya, bagai ejekan yang tak kunjung lenyap. Jika Camilla ingin menjadikan Tom Parker BS sebagai tokoh sentral dalam lingkaran kerajaan, ia sadar harus bertindak cepat dan menghilangkan penghalang. Dimulai dari sosok yang dianggapnya sebagai simbol garda tua monarki, penghalang utama. Tom duduk di kursi kulit di dekat jendela, memancarkan kepercayaan diri luar, meski matanya menyiratkan sedikit kegelisahan saat memperhatikan ibunya. Ia dipanggil lebih awal untuk membahas dampak dari peristiwa peringatan itu. Ruangan terasa tegang, jam dinding berdetak mantap seperti metronom yang menghitung waktu keputusan yang harus diambil. Camilla berhadapan dengannya, berbicara dengan suara rendah namun mantap. Tom, Anne bukan orang yang bisa kau usik hanya dengan cara biasa. Kita harus ambil langkah lebih keras untuk mengurangi pengaruhnya. Aku pikir, visibilitasnya di media harus dikurangi. Tom mengangguk, menjawab dengan tekad yang stabil. Aku siap, Ibu, tapi kita harus bergerak hati-hati. Ini tidak mudah disingkirkan. Senyum Camilla tipis namun keras. Kilau perhitungan di matanya tak bisa disangkal. Itulah sebabnya kita harus bertindak sekarang. Setelah Tom pergi, Camilla memanggil direktur komunikasinya yang baru, Edward, seorang pria paruh baya rapi yang telah ia rekrut dari firma PR terpercaya beberapa bulan sebelumnya. Edward masuk sambil menggenggam iPad penuh data analitik, kesetiaannya terpancar lewat ekspresi waspada yang selalu ia tunjukkan. Camilla memerintahkan agar profil media Putri Anne dikurangi, sementara Tom dan anggota keluarganya ditingkatkan sebagai simbol monarki modern. Ia meminta artikel-artikel dengan sumber anonim dipasang, menyiratkan adanya masalah dalam operasi amal Anne. Ia juga memerintahkan Edward untuk diam-diam, membatalkan setiap kegiatan publik yang melibatkan Anne jika memungkinkan dengan alasan-alasan yang masuk akal agar tak menimbulkan kecurigaan. Edward mencatat tanpa ragu, berjanji akan segera bertindak. Artikel-artikel itu akan tayang dalam waktu 48 jam. Jadwal acara pun diatur ulang demi menciptakan keuntungan maksimal. Clarence House, meski dikenal sebagai benteng paling rahasia milik Camilla, justru menjadi tempat paling berbahaya bagi setiap langkahnya. Setiap gerakan hati-hati yang ia ambil ibarat jejak yang tertulis, menanti hari ketika semuanya akan terbongkar. Sementara itu, di kantor Putri Anne di Kensington Palace, ketenangan pecah oleh berita terbaru yang meledak. Anne duduk di balik mejanya, tempat ia telah lama menjalankan tugas-tugasnya.
Cahaya lampu kuning menerangi bayangan lembut di wajahnya yang bertanda garis-garis usia, bukti pengabdian panjang yang tak membuat matanya kehilangan ketajaman. Tumpukan berkas amal terbentang di depannya. Semua dilabeli rapi. Bantuan veteran, pendidikan anak, pelestarian satwa liar, bidang-bidang yang telah ia dedikasikan selama puluhan tahun, dan kini menjadi bagian dari warisan hidupnya. Asistennya, Margaret, seorang wanita parubaya, masuk membawa edisi terbaru, The Times. Khawatir tergambar di wajahnya. Yang mulia, ada artikel ini. Bisiknya sambil meletakkan koran itu. Anne membukanya dan membaca headline-nya seperti pukulan fisik. Dana amal putri, Anne. Pengeluaran gelap atau pemborosan publik. Artikel itu mengutip sumber-sumber tak bernama yang menuding penyalahgunaan manajemen di yayasan-yayasannya. Mulai dari perjalanan mewah hingga tagihan yang disebut tidak transparan, disusun dengan gaya sensasional demi menabur keraguan. Jemari Anne mengencang mencengkeram kertas itu, buku-buku jarinya memucat saat kemarahan mendidih di bawah permukaan. Amal-amal itu adalah hasil kerja seumur hidupnya. Batu-batu fondasi yang ia susun untuk memulihkan kepercayaan dan kehormatan monarki. Melihatnya digunakan sebagai senjata melawan dirinya sendiri adalah sesuatu yang tak bisa ditoleransi. Ia sudah mengenali dorongan di balik penghinaan di Westminster, senyum terlatih itu, dan referensi tentang generasi baru. Kini rasanya seperti kampanye terkoordinasi yang sedang berlangsung. Namun ia tetap tenang, menarik napas panjang dan terukur. Ketenangan yang telah ia pelajari dari bertahun-tahun menghadapi badai istana. Ia melonggarkan cengkeramannya dan memindai artikel itu dengan mata dingin, menilai. Serangan itu tak hanya terjadi di satu surat kabar. Dalam hitungan jam, cerita serupa bermunculan di The Sun, The Guardian, dan situs BBC Online. Putri Anne, rahasia di balik kampanye amalnya. Mereka membungkus narasi mereka dengan bahasa transparansi modern, menyiratkan bahwa Anne adalah sosok kuno yang menolak pengawasan kontemporer. Dasar Batsim antara acara-acara yang seharusnya ia hadiri mulai lenyap, pembukaan pameran di Museum Victoria dan Albert, di mana ia dijadwalkan sebagai tamu kehormatan, ditunda, tanpa batas karena masalah teknis yang kabur, acara penggalangan, dana untuk anak-anak kurang mampu di pusat London, dibatalkan secara mendadak. Namanya hilang dari daftar tamu tanpa penjelasan. Saat Anne menelepon langsung penyelenggara, suaranya tetap tenang namun tajam, ia hanya mendapat jawaban mengelak dan alasan sopan yang mencurigakan. Ia juga mencatat perubahan personel di divisi komunikasi istana. Dalam pertemuan internal terakhir, ia melihat staf PR muda yang baru direkrut dari perusahaan media yang terkait erat dengan Camilla, kini mengendalikan pesan kerajaan, edit foto, dan pembentukan narasi. Seorang pegawai istana senior berbisik di lorong. Mereka langsung menjawab ke kantor Ratu Konsors. Konfirmasi itu tak mengejutkan Anne. Ia hanya memperkuat apa yang telah ia curigai. Anne mengenali polanya. Artikel fitnah, acara yang dibatalkan, peralatan komunikasi yang diubah, semuanya menunjuk pada satu tangan manipulatif, Camilla. Namun sejauh ini, ia hanya memiliki insting dan potongan-potongan informasi, belum cukup untuk pengungkapan publik. Bagi dunia luar, ia tetap menjaga ketenangan, senyum tipis terkontrol, menyembunyikan kekacauan yang berkecamuk di dalam. Di dalam hati, ia bertekad tak akan membiarkan Camilla bergerak bebas. Ia mulai mencatat setiap insiden, berkonsultasi dengan para kepercayaan di istana, dan merancang pengawasan lebih dekat. Secara sistematis mengubah potongan-potongan menjadi bukti. Camilla telah melempar batu pertama, pikir Anne sambil memandang cahaya musim gugur yang perlahan memudar di balik jendela. Dalam bisikan diam, ia bersumpah, Camilla akan membayar mahal atas keberaniannya menantang dirinya. Langkah pertamanya adalah menyusun sebuah dosier, kumpulan bukti yang mampu mengembalikan keseimbangan ke pihaknya. Malam turun di London di bawah hujan gerimis halus. Setiap tetesnya membasahi jalan berbatu yang berkilauan di bawah cahaya kuning pucat lampu jalan. Lingkaran cahaya yang buram itu terlihat bagai tatapan sejarah yang waspada. Di ponselnya, Putri Anne menerima pesan singkat namun berat dari Pangeran William. Temui aku di Highgrove malam ini. Penting. Tanpa ragu, ia bangkit dari kursi kulitnya, menyelimuti diri dengan jubah wol hitam, menggenggam kunci mobil, lalu diam-diam meninggalkan istana. Land Rover tua itu menyala, membawanya melintasi jalan-jalan yang diselimuti kabut menuju Gloucestershire. Highgrove, kediaman pribadi Raja Charles, tersembunyi di tengah taman-taman yang dirawat rapi, dikelilingi pepohonan kuno yang ranting-rantingnya saling terjalin membentuk tirai alami. Di bawah cahaya bulan redup, bedengan mawar dan semak-semak tampak seperti bagian dari lukisan damai. Namun malam ini, ketenangan itu menyembunyikan pertemuan rahasia. William menunggunya di ruang studi intim,
di mana cahaya api berkedip-kedip dalam nuansa merah dan amber, menajamkan garis-garis wajahnya yang lelah namun teguh. Berdiri dekat perapian, tangan tergenggam erat di belakang punggung, setelan abu-abunya yang sederhana namun rapi memberinya aura seorang negarawan yang sedang menanti gilirannya. Saat Anne masuk, ia menyambutnya dengan pelukan singkat, jarang terjadi, tapi menandakan ikatan kuat antara bibi dan keponakan. Lalu ia cepat-cepat melirik pintu untuk memastikan mereka sendirian. Ia dorong pintu kayu ek yang berat, periksa kunci 2 kali, lalu berbicara dengan suara pelan. Hanya untuk telingamu, Anne, aku tak bisa biarkan ini terus berlanjut. Ia mendekatkan kursi kulit tua ke arah api untuk Anne. Cahaya api menerangi wajahnya, sementara aroma asap kayu dan kertas tua dari rak-rak di sekeliling ruangan mengisi udara. Dari saku jaketnya, William mengeluarkan USB hitam kecil dan menyambungkannya ke laptop yang terletak di atas meja kayu antik. Peninggalan zaman Ratu Victoria, simbol kelangsungan yang mereka perjuangkan untuk jaga. Ini rekaman percakapan antara Camilla dan Tom. Jelasnya, suaranya sedikit serak karena ketegangan. Suara yang muncul jernih dan tak bisa disalahartikan. Nada tegas Camilla memerintahkan agar kehadiran media Anne dikurangi. Setiap kalimat dingin, terukur, tajam seperti baja. Anne mendengarkan dalam diam, wajahnya tak bergerak, meski di bawah meja, tinjunya menggenggam erat, amarah yang terlatih untuk dibungkam dalam kesunyian. William menerima rekaman itu dari Harold, seorang pegawai istana yang telah lama melayani keluarga kerajaan sejak masa Ratu Elizabeth II. Demi kesetiaan, Harold mendengar percakapan antara Camilla dan Tom di lorong terpencil Clarence House dan terkejut oleh skema yang dibicarakan. Ia diam-diam merekamnya dengan ponsel yang disembunyikan di saku, meski tahu bahwa jika ketahuan, segalanya bisa hilang. Namun ia tetap menyerahkan file itu kepada William melalui saluran aman, hanya meminta identitasnya tetap dirahasiakan. Aku tak ingin masalah. Yang mulia, bisik Harold saat pertemuan rahasia mereka, suaranya gemetar namun matanya mantap. Tapi aku tak bisa diam saja sambil melihat monarki dipelintir seperti ini. William berjanji akan melindungi Harold dan menggunakan bukti itu dengan hati-hati. Saat rekaman berhenti, William menutup perangkat dan menatap Anne. Suaranya membawa bobot tugas. Tenang namun penuh penentangan. Aku tak bisa menghadapinya secara terbuka, tapi aku tak akan membiarkanmu berdiri sendiri. Sebagai pewaris tahta, ia terikat pada keharusan netralitas. Tak bisa mengambil risiko skandal yang mungkin menggoyahkan mahkota. Namun loyalitasnya memaksanya membantu diam-diam, lewat cara lain. Anne menempatkan tangannya dengan mantap di bahu William, gestur yang menyatukan kekuatan dan ketenangan. Sebuah perjanjian tanpa kata antara dua generasi yang terikat oleh darah dan tugas. Terima kasih, ujarnya dengan keyakinan tenang. Aku tak akan membiarkan kita terhapus demi strategi publisitas. Ia menyelipkan USB itu ke saku mantelnya. Pikirannya sudah mulai merancang. Rekaman itu akan digandakan, disimpan, dan digunakan seperti senjata bermata dua. Sekaligus peringatan, sekaligus ancaman, persiapan untuk serangan langsung ke inti pengaruh Camilla. Pertemuan mereka berakhir cepat. William mengantar Anne ke pintu belakang, memastikan ia pergi tanpa terlihat. Saat Anne mengemudikan Land Rover kembali ke malam yang sunyi, cahaya bulan menyusup melalui awan tipis. Beban kesendirian yang selama ini menekannya seolah mulai mereda. Ia tak lagi sendirian. Dengan dukungan William, ia membawa kembali kekuatan yang diperbarui. Melintasi bawah lampu jalan, cahaya yang bergerak-gerak menerangi wajahnya dalam potongan-potongan, potret seorang wanita yang tak bisa ditundukkan, siap menghadapi pertempuran-pertempuran mendatang dalam pertarungan kekuasaan yang tak kenal ampun. Di hari-hari setelah pertemuan rahasia dengan William, Putri Anne bergerak dengan ketepatan seorang strategi yang telah terlatih dalam medan perang. Emosinya dikendalikan rapat. Fokusnya menyempit pada satu tujuan, menyerang langsung fondasi pengaruh Camilla. Jam demi jam berlalu di ruang studi pribadinya di Kensington Palace, di mana cahaya siang redup menyinari tumpukan dokumen usang. Di sana, Anne menyalin rekaman itu ke dalam beberapa file digital dan mencetak transkripnya. Masing-masing disegel dengan lambang pribadinya. Ini bukan sekadar bukti. Mereka adalah pelindung, senjata tersembunyi yang disimpan dengan hati-hati. Satu di dalam brankas pribadi, satu lagi disegerakan kepada pengacara yang setia, dan yang ketiga diselipkan diam-diam ke dalam perpustakaan istana. Anne tahu betul pelajaran kejam dari intrik istana. Tak ada rahasia yang aman jika hanya disimpan di satu tempat. Dengan dalih diskusi mendesak mengenai citra kerajaan dan prioritas keuangan, ia menggelar sidang luar biasa Dewan Kerajaan di Buckingham Palace. Undangannya singkat namun tegas, tanpa penjelasan lebih lanjut selain urgensi dan kehadiran Camilla diwajibkan. Menolak akan hanya menunjukkan kelemahan,
terutama di depan dewan yang terdiri dari penasihat senior William dan bangsawan berpengalaman yang selalu mengutamakan kelangsungan mahkota di atas kepentingan pribadi. Pertemuan itu berlangsung di bawah langit kelabu berat yang seolah mencerminkan suasana di dalam Buckingham. Di ruang dewan, cahaya emas dari lampu langit-langit menerangi meja panjang berbalut beludru. Kain hijau tua itu dipadukan dengan barisan kursi kulit yang sudah usang. Udara membawa aroma samar tinta dan kayu tua, pengingat bahwa dinding-dinding ini telah menyaksikan abad-abad pergolakan. Di sekeliling meja duduk para anggota. William, tenang namun waspada. Para bangsawan tua yang mencatat di buku harian kulit rapi. Dan Camilla, duduk di sebelah kanan kursi kepala dibalut elegansinya yang biasa. Gaun hitamnya yang pas dan senyum sopannya menunjukkan kepercayaan diri, meski kilatan di matanya menyiratkan perhitungan. Anne masuk terakhir. Berpakaian dengan otoritas yang sederhana namun tegas, ia membawa tas kulit hitam yang digenggam erat di tangannya. Ia duduk tepat di seberang Camilla. Mata mereka bertemu sesaat, tatapan Anne dingin dan tak tergoyahkan. Tatapan Camilla tegang di balik ketenangannya yang dipaksakan. Tanpa basa-basi, suara Anne bergema jelas di seluruh ruangan. Saya mohon izin untuk memulai dengan sebuah rekaman. Ini menyangkut reputasi dan integritas monarki kita. Saya yakin semua hadir perlu mendengarnya. Ia menekan tombol, dan ruangan pun terisi suara. Suara Camilla yang tak bisa disalahartikan, tegas dan dingin. Singkirkan kehadiran Anne dari liputan resmi. Kita harus mengurangi perannya dan tingkatkan Tom sebagai simbol generasi baru, modern, relatable bagi rakyat. Setiap kalimat mendarat seperti pukulan palu, mengoyak segala keraguan tentang niat Camilla. Ruangan tenggelam dalam hening, kertas berdesis pelan. Beberapa anggota dewan mencatat cepat, William tetap diam, pandangannya meluncur ke arah Camilla, membawa kekecewaan halus. Tak ada yang bersuara, semua menanti jawabannya. Saat rekaman berakhir, Anne menatap Camilla lurus-lurus. Nadanya terukur, tak bisa disalahartikan. Jika rekaman ini sampai keluar dari dinding istana, tak akan tersisa apa-apa dari kehormatanmu untuk diselamatkan. Ia biarkan kata-kata itu menggantung bagai pedang yang tertahan di udara, lalu melanjutkan, mantap namun tegas. Namun aku belum melepaskannya. Aku memberimu kesempatan untuk mundur sebelum semuanya menjadi tidak dapat diperbaiki. Wajah-wajah di sekeliling meja mengeras. Tak satupun sekutu yang bangkit membela Camilla. Camilla memaksakan senyum di bibirnya, tapi kekakuan itu tak bisa disembunyikan. Di bawah meja, tangannya menggenggam erat hingga buku-buku jarinya memucat, kuku menekan dalam ke telapak tangan. Seolah ia mencoba mengancang dirinya sendiri, melawan rasa malu yang menghantam. Ia telah bertahan dari bisikan dan sindiran terselubung sebelumnya, namun tak pernah sebelumnya rencananya terbongkar begitu telanjang di depan mereka yang benar-benar memegang otoritas. Panik beradu dengan amarah di dada, detak jantungnya keras bagai jenderang. Kemarahan menyala di matanya, meski ia menahannya dengan susah payah. Tunggu saja, pikirnya pahit kali ini. Aku takkan mundur. Hening makin pekat. Cahaya dingin dari atas memantul tajam di atas meja beludru, mengungkap ekspresi suram para anggota dewan. William akhirnya memecah keheningan, suaranya pelan namun menguasai. Citra monarki sedang digunakan untuk keuntungan pribadi. Ini harus dihentikan. Ia tak menyebut nama siapapun, namun semua mata beralih ke Camilla. Ketegarannya terlatih. Ketenangan seorang pria yang dibesarkan di bawah sorotan tanpa henti. Kepala-kepala mengangguk setuju. Ia melanjutkan menyampaikan proposal yang telah disetujui Anne sebelumnya. Kantor komunikasi kerajaan tidak lagi langsung bertanggung jawab kepada rumah tangga ratu. Ia akan melapor kepada komite pengawas komunikasi yang terdiri dari 3 orang. Aku sendiri, Putri Anne, dan seorang ahli netral dari luar keluarga. Desisan murmur menyapu meja saat catatan-catatan cepat ditulis. William melanjutkan. Selain itu, representasi dalam upacara nasional atau jabatan kehormatan akan dibatasi secara ketat hanya untuk mereka yang memiliki darah kerajaan. Ini menjamin kejelasan, legitimasi, dan melindungi monarki dari kesalahpahaman. Suara William semakin mantap saat ia menguraikan reformasi keuangan. Semua dana amal dan anggaran media harus dilaporkan tiap kuartal kepada dewan ini. Setiap kontrak yang menyangkut citra monarki harus disetujui oleh minimal 2 anggota komite. Setiap poin telah didistribusikan dalam dokumen cetak, dirancang dengan ketelitian hukum, meninggalkan ruang kecil untuk perdebatan. Anne memperhatikan diam-diam, matanya menjelajahi ruangan, kepuasan berkelip saat ia membaca persetujuan yang mulai terbentuk di wajah-wajah di sekitarnya. Lalu ruangan meledak dalam debat. Camilla yang pertama bangkit, suaranya gemetar di balik tirai ketenangan tipis. Ini adalah penghinaan terhadap jabatan Ratu Konsors.
Aku telah mencurahkan seluruh diriku bagi monarki, dan langkah-langkah ini mencabut otoritasku serta membahayakan kesatuan institusi ini. Kata-katanya tajam, namun tak ada yang bergerak membela. Ia terisolasi. Protesnya terdengar lebih seperti keputusasaan daripada keyakinan. Jawaban Anda tajam dan cepat. Transparansi melindungi kita semua. Jika kau tak punya apa-apa yang disembunyikan, kau tak perlu khawatir. Kalimat itu terasa seperti pisau, membuat Camilla sesaat kehilangan kata-kata. Bibirnya terbuka, namun tak ada jawaban yang keluar. Ilusi kendali yang telah ia bangun dengan hati-hati runtuh di depan mata dewan. Seorang bangsawan tua membersihkan tenggorokannya, mengutarakan apa yang dirasakan banyak orang. Monarki harus dilindungi dari ambisi pribadi di atas segalanya. Momentum bergeser jelas. Argumen saling melempar, namun keseimbangan telah condong tegas ke pihak Anne dan William. Setengah jam kemudian, pemungutan suara dilakukan. Proposal itu disetujui dengan suara bulat. Camilla, wajahnya tegang dan pucat di bawah riasan sempurnanya, dipaksa menunduk pada keputusan itu. Di minggu-minggu setelah keputusan Dewan Kerajaan, Clarence House tetap bersinar dengan kemegahannya dari luar. Taman-tamannya tetap dirawat sempurna. Koridor marmer berkilauan di bawah sinar matahari musim gugur, dan penghuninya masih memancarkan aura otoritas. Bagi dunia luar, Camilla tetap berperan sebagai ratu konsors, menghadiri acara kenegaraan dan menjalankan peran seremonialnya. Namun di balik fasad yang cemerlang itu, pengaruh nyatanya telah perlahan menguap, bagai aliran sungai yang mengering di bawah tanah. Kantor komunikasi, yang dulu menjadi alat paling efektifnya, kini berada di bawah kendali ketat komite pengawas, di mana William dan Anne mengendalikan narasi. Kampanye publisitas yang telah ia bangun dengan hati-hati untuk menempatkan Tom di garis depan monarki, tiba-tiba terdiam, seolah pintu besi telah tertutup keras. Sendirian di ruang duduknya, Camilla duduk di depan api. Cahaya berkedip-kedip menari di wajahnya, senyum terlatihnya masih ada. Namun kini, di tepinya menyelinap kepahitan. Ia tak lagi bisa bersembunyi dari dirinya sendiri. Dulu, makan malam kerajaan adalah panggungnya. Percakapan sering berputar di sekitar keluarganya, memberinya kekuatan halus namun nyata. Namun kini, di sebuah pertemuan diskret di Windsor, ketika ia berbicara dengan bangga, "Putraku punya visi modern brilian untuk pekerjaan amal," kata-katanya hanya disambut senyum tipis dan sopan. Dalam hitungan detik, percakapan bergeser ke topik netral. Cuaca, peristiwa global, jadwal istana. Pesannya tak bisa disalahartikan. Pengaruhnya telah lepas dari genggamannya. Meski masih memegang gelar Ratu Konsors, ia tak lagi menjadi pusat perhatian. Setiap kesadaran itu membuat denyut nadinya berpacu, bercampur rasa malu dan ketakutan. Yang paling ia khawatirkan adalah Tom. Wadah warisan yang kini terapung-apung menjauh. Saat ia mencari bantuan dari mantan penasihat, berharap menyelamatkan peluang baginya, ia hanya mendapat penolakan sopan namun tegas. "Maaf Yang Mulia, komit baru telah mengubah protokol." Menatap keluar jendela tinggi, matanya berkabut. Ia merasa ditinggalkan di dalam istana yang dulu ia pimpin dengan penuh keyakinan. Bagi Tom Parker BS, jatuhnya jauh lebih cepat. Belum lama ini, ibunya menempatkannya sebagai sosok modern untuk masa depan monarki. Dalam waktu beberapa minggu saja, kehadirannya lenyap. Tak ada kursi di upacara resmi, tak ada undangan ke acara kenegaraan, tak ada dukungan di kegiatan amal. Namanya hilang dari jadwal kerajaan, seolah tak pernah berdiri di bawah sorotan sama sekali. Di pertemuan sosial, ia masih memaksakan senyum sopan, namun di dalam hati ia merasa hampa, kehilangan yang menggerogoti, menyangkal janji-janji ibunya. Asensinya yang singkat kini runtuh, cahaya kerajaan yang pernah menyelimutinya padam sepenuhnya. Sebaliknya, Putri Anne muncul kembali dengan kekuatan penuh, seolah angin setelah badai telah menemukan arah yang benar. Di pembukaan megah Museum Nasional Windsor, momen bersejarah yang dihadiri seluruh keluarga kerajaan, Anne masuk ke aula seremonial dengan otoritas yang menggetarkan. Ia tampak seperti prajurit berpengalaman yang kembali dari medan pertempuran, menang. Mantel biru lautnya yang pas memamerkan lambang kavaleri. Posturnya tegap, rambut peraknya dikuncir rapi, pandangannya tajam namun tenang. Ia duduk di tempat yang tepat. Di sisi kanan William, posisi yang dulu dirampas darinya saat peringatan, kini dipulihkan di depan semua orang. Kerumunan meledak dalam tepuk tangan saat ia masuk. Respons mereka penuh kagum, seolah menyambut kembali tiang penyangga monarki. Kali ini, siaran langsung tak mengabaikannya. Kamera berlama-lama menangkap Anne saat lagu kebangsaan berkumandang, menampilkan garis-garis wajahnya yang kuat, bermartabat, anggun, tanpa kesombongan. Surat kabar dan laporan televisi bersuara seragam. Putri Anne menonjol di antara senior kerajaan dalam inaugurasi Windsor. Atau, kehadiran Anne, elegan, tenang dan abadi. Di balik bayangan,
Camilla dan Tom mungkin menyimpan dendam, namun Anne tak sekalipun melirik ke arah mereka. Bagnesio integritas mahkota telah diselamatkan. Warisan keluarganya diperkuat dengan tekad yang tak bisa digoyahkan. Sekeras batu, Anne telah merebut kembali tempat kehormatan yang semestinya, menegaskan apa yang kini tak bisa dibantah. Ia adalah tiang penyangga yang tak tergoyahkan dalam keluarga kerajaan, ditakdirkan untuk tetap terukir di hati publik dan dalam catatan sejarah. Apa pendapatmu tentang cerita ini? Bagikan pemikiranmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk lebih banyak cerita.